Pemirsa, dalam beberapa kasus kerap kali hak hidup anak diakhiri dengan paksa. Ironisnya, pelaku merupakan orang tua korban. Dari pembunuhan, pembuangan bayi yang baru dilahirkan, hingga aborsi janin. Dengan beragam alasan, pelaku tega membuang darah dagingnya yang seharusnya mendapat rasa aman di dekapan sang ibu yang melahirkan. Dan berikut penelusuran Louis Ayu, Raga Firdaus, Herdiansyah, Yulia Lorena, dan Maria Oktoba. Akhir Februari lalu, warga perumahan Arinda Permai 1 Tangerang Selatan, Banten dikejutkan dengan temuan mayat bayi laki-laki. Mayat bayi laki-laki yang baru dilahirkan ternyata dibunuh ibu kandungnya. Dalam rekonstruksi, tersangka yang baru berusia 20 tahun ini memperagakan adegan pembunuhan bayinya yang baru dilahirkan. Dari proses persalinan yang dilakukan seorang diri hingga membunuh bayinya. Tersangka yang melahirkan secara normal di kamarnya membunuh anaknya karena pasangannya tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilannya. 2 minggu berselang, mayat bayi ditemukan di Jalan Merpati Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Mayat bayi laki-laki ditemukan petugas kebersihan di dalam tong sampah perumahan tersebut, terbungkus kantong plastik sampah. Pada tubuh bayi ditemukan luka memar. Pelaku pembunuhan ternyata juga ibu kandungnya sendiri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pelaku bahkan nekat membunuh anaknya setelah melahirkan secara normal karena malu melahirkan bayi hasil hubungan di luar nikah. Kemudian kita dapatkan informasi yang menarik bahwa tidak terlalu jauh dari tempat sampah ditemukannya jenazah bayi tersebut ada seorang asisten rumah tangga yang tampak perutnya buncit. Untuk kemudian selama seharian dari sampai dengan siang, kemudian pada saat si tukang bersih atau petugas kebersihan tersebut melaporkan kepada kita, kepada Polres Tangerang Selatan, yang biasanya tampak mondar-mandir atau berjalan atau bercengkrama tidak tampak. Berbekal dari informasi tersebut kita melakukan pengecekan. Alasannya cukup sederhana bahwa saudari R ini malu bahwa bayi yang dilahirkannya ini asal usulnya mungkin tidak jelas, dan yang kedua adalah saudari R ini takut bahwa jika diketahui oleh majikan yang bersangkutan hamil bahkan sampai melahirkan, maka yang bersangkutan akan kehilangan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga yang baru dijalaninya selama 1 bulan. Motivasinya itu yang kami ambil keterangan dari saudari R. Demikian, Mbak. Bukan hanya membuang hingga membunuh bayi, kekerasan juga dilakukan sebelum bayi lahir dengan cara aborsi. Akhir Januari lalu, makam seorang gadis warga Karangan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur dibongkar setelah tewas karena melakukan aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik Polda Jawa Tengah, janin yang digugurkan belum sempat keluar dari rahim. Pengguguran kandungan dilakukan seorang dukun di sebuah hotel di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Korban yang bekerja di rumah sarang walet di kota Ponorogo tidak pernah menceritakan saat hamil. Diduga korban malu karena hamil dan belum bersuami. Di Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, sepasang kasih yang masih berstatus pelajar menjadi tersangka kasus aborsi. Pasangan kasih ini menggugurkan kandungan yang berusia 7 bulan. Keduanya mengaku menggugurkan kandungan karena alasan masih sekolah. Janin berusia 7 bulan yang digugurkan tersangka sempat dikuburkan. Beragam alasan pelaku aborsi menggugurkan janin yang dikandung. Bahkan para pelaku seringkali mengabaikan kesehatan dirinya sendiri. Seperti pelaku aborsi yang kami temui, ia memutuskan melakukan aborsi berdua dengan kasihnya. Lagi hamil ya Mbak gitu? Enggak gitu. Terus pacar saya kaget, akhirnya langsung beli test pack, ternyata hamil. Terus dia sih nanya gimana, mau digugurin apa mau dilanjut, kata dia gitu. Saya bilang gugurin aja deh, karena kan pertama saya masih muda juga, masih pengen bebas lah, belum pengen nikah dulu gitu. Untuk melakukan aborsi, pelaku yang masih berusia muda ini tidak mengalami kesulitan, cukup mencari obat-obatan yang tersedia di pasaran. Itu sekitar kandungannya kurang lebih sih 2 minggu lebih 2 hari sih, 2 minggu lebih 2 hari. Gimana? Apakah caranya gimana untuk beli obat atau gimana? Kalau caranya tuh kita beli obat sih, beli obat pil. Pertama memang
beli obat yang biasa, karena kan kalau misalkan obat-obat kayak gitu jualnya susah, jadi kita nyari di online. Cuman ternyata banyak yang palsu. Akhirnya kita mutusin buat cari orang dapet dari temannya temen. Itu dia beli harganya 350.000 3 butir. Dalam berbagai situs jual beli online, obat aborsi ilegal dijual secara bebas. Pemirsa, obat aborsi dan klinik aborsi ternyata mudah sekali ditemukan di media online. Tak tanggung-tanggung, bahkan jasa aborsi sudah terang-terangan menawarkan produknya di media sosial. Mereka menawarkan produk menggugurkan kandungan hingga menampilkan testimoni janin hasil dari aborsi para pelanggannya. Beragam jenis obat ditawarkan dengan harga bervariasi. Masing-masing penjual menawarkan kemampuan obat dalam menggugurkan janin. Kami pun menghubungi sejumlah penjual obat aborsi yang dijual secara online. Ya, Ini jual obat ya, betul nggak Bu? betul. Iya, mau nanya-nanya dulu boleh nggak Bu? Soalnya Iya, boleh. saya kebetulan minat nih Bu mau beli. Ibu, Kenapa, obatnya Bu? itu untuk usia berapa? Bu, 2 minggu. Oh, masih bisa. Gimana itu Bu? Harganya 1.700.000, Bu. Itu obatnya udah dipakai, Bu. Kami bahkan juga ditawari untuk datang ke klinik untuk melakukan aborsi dibantu penjual obat. Ke kliniknya bisa ya Bu ya? Bisa, demikian. Sekalian konsultasi gitu ya Bu ya? Iya, bisa konsultasi, bisa. Sekali tindakan bisa. Oh, jadi sekaligus tindakan ya? Oh iya, langsung aja. Berarti obatnya nggak perlu Bu atau gimana Bu? Nggak perlu, nggak usah pakai obat itu. Kan kalau obat harganya 1,7 ya Bu ya? 1.7. Kalau misalnya tindakan di gimana, Bu? Kalau masih di bawah 1 bulan itu, Bu, 2.800.000. Penjual akan mengirim obat melalui paket. Itu kalau Jakarta untuk pengirimannya saya kirim lewat paket, ongkos kirimnya 30.000, Pak. Oh, pengirimannya dari mana emang Mas? Pengirimannya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Aborsi selalu dilakukan tersembunyi oleh para pelakunya dengan berbagai alasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pengaduan hampir ada setiap bulannya. Setidaknya untuk bulan April ini ada 9 kasus yang masuk. 9 kasus ini berasal dari beberapa kota. Terbanyak itu malah di daerah Jawa Barat. Jawa Barat mulai dari Purwakarta, Bekasi, Kerawang, kemudian ada di Jakarta Barat, Palembang, dan Medan. Kalau aborsi dilegalkan, ada kekhawatiran kami proses ini menjadi sebuah legalitas. Walaupun di sisi lain, kami jadi tidak bisa memantau sejauh mana sebetulnya ekses-ekses tersebut. Pelaku aborsi apalagi remaja menggugurkan janin, seringkali dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Para pelaku biasanya tidak mampu mengendalikan hasrat seksual sehingga menyebabkan kehamilan. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap nyawa anak ini memang terus terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas untuk menjerat para pelaku. Untuk itu, bagi siapa saja yang berupaya melanggar harus ditindak tegas, baik dari instrumen hukum maupun ketegasan tentang sanksi bagi para pelaku aborsi dan juga penyedia jasa aborsi.